Tegak gerak. Bersama-sama membaca surat Anas. Mari kita bersama-sama membaca surat Anas. Ya Allah, ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala nabiyina wa salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Anak-anak, agar pada pagi hari ini ilmu kita bisa bermanfaat dan juga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bapak minta ketua kelas untuk maju ke depan memimpin doa sebelum belajar. Mari kawan-kawan kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Abdillah Amjad. Keras. Semangat dong Mas Pak, kamu kan ada suaranya. Anak-anak, sebelum kita memasuki pelajaran, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional untuk menanamkan sifat nasionalisme dalam diri kita. Mari semuanya berdiri dulu. Minggu kemarin kita sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Untuk kali ini kita akan menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Mau hafal kan? Apa? Mari nyanyi bareng-bareng. Nah, kenapa pada pertemuan kali ini kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke? Karena yang perlu kalian ketahui, di dalam lagu barusan itu berkaitan dengan materi yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Seperti kalian yang sudah ketahui oleh kalian semuanya, minggu kemarin kita sudah membahas tentang keberagaman sebagai sunnatul Allah. Kalian sudah tahu semua manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan yang berbeda-beda. Beda apanya Nase? Berbeda mukanya. Berbeda apa lagi? Agamanya. Berbeda apa lagi? Budayanya. Semuanya berbeda. Tujuannya untuk apa? Untuk saling mengenal. Negara kita Indonesia tercinta ini benar-benar berkaitan dengan materi yang akan kita bahas. Dan makanya pada pertemuan kedua sekarang kita akan membahas tentang kebaikan dalam agama Islam dan selain Islam. Sebelum itu Bapak mau nanya dulu nih, ada gambaran nggak tentang materi kebaikan dalam agama Islam dan agama selain Islam? Oke, ada salah satu surat yang berkaitan dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini. Mari kita bersama-sama membacakan surat Al-Kafirun beserta artinya. Bapak minta Abil untuk memimpin membaca bersama-sama dengan teman-teman semuanya.
Ya, mulai. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah hai orang-orang kafir, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam pembelajaran kali ini kita akan menekankan pada bagian ayat ke-6 surat Al-Kafirun. Meskipun kita berbeda agama, urusan kemasyarakatan kita boleh bekerja sama. Yang tidak boleh hanya satu, urusan akidah atau keyakinan dan urusan ibadah. Makanya sekarang mau tanya dulu nih, siapa yang bisa jawab? Tahukah kalian apa yang dinamakan kebaikan dalam agama Islam dan agama selain Islam? Tangan yang tahu. Toleransi, boleh. Ada lagi? Bapak jelaskan sekalian. Ayo. Saling menghormati. Siapa lagi yang mau bertanya? Apa? Saling menghargai. Saling menghargai. Terus? Sudah ya? Ini mana? Di dalam agama Islam maupun di agama lainnya, semuanya pasti mengajarkan yang namanya saling menjaga, saling menghormati, saling menghargai, saling menyayangi, dan saling tolong menolong. Misalkan di sekolah kita kan ada salah satu teman yang berbeda agama. Kalau dia sakit, kita pun wajib untuk menengoknya. Begitu pun dia. Yang jika kalian sakit pasti akan ikut menengok. Itulah artinya saling tolong menolong. Semua agama mengajarkan kebaikan yang berbeda. Tidak ada agama yang mengajarkan hal-hal yang buruk. Jadi di sini tujuan pembelajarannya berharap kalian bisa menyebutkan ajaran kebaikan dari agama Islam dan agama selain Islam. Dan juga harapan Bapak kalian bisa saling menghormati, menghargai pemeluk agama yang berbeda, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal dengan benar. Nah, coba kalian perhatikan baik-baik, amati video pembelajaran yang akan Bapak tayangkan. Kalau sambil melihat videonya, silakan kalian keluarin dulu buku catatannya, pulpennya, alat tulisnya keluarin. Barangkali ada hal-hal penting yang perlu kalian catat dalam video pembelajaran yang akan nanti Bapak tayangkan. Silakan amati baik-baik video berikut. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar materi PAI kelas 4 bab 3 subbab yang kedua. Ajaran kebaikan dalam Islam dan selain Islam. Rasulullah SAW bersabda, kebaikan adalah akhlak mulia dan keburukan adalah sesuatu yang membuat hatimu ragu dan kamu tidak ingin orang lain melihat sesuatu itu. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis ini Rasulullah menegaskan bahwa
dalam Islam adalah akhlak mulia. Setelah kalian barusan mengamati video pembelajaran, kira-kira ada yang mau kalian tanyakan tidak? Atau kalian sudah paham semuanya? So, pilih. Kalian yang bertanya kepada Bapak atau Bapak yang bertanya kepada kalian? Ya, Bapak hitung sampai 3. 1, 2, 3. Apa itu akhlak mulia? Oh. Akhlak mulia. Nah, Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Agama rahmatan lil alamin. Islam hadir di tengah kehidupan manusia untuk mewujudkan kedamaian dengan kasih sayang bagi manusia maupun alam semesta. Memberikan 3 pokok ajaran dalam Islam. Yang pertama adalah akidah. Akidah itu keyakinan kita ataupun keimanan. Semua manusia diberikan keyakinannya masing-masing. Umat Islam harus meyakini bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah, dan harus yakin pula bahwa Nabi Muhammad adalah satu-satunya Nabi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keimanan. Yang kedua itu adalah syariat ataupun hukum Islam. Hukum Islam itu yang mengatur kita sebagai umat Muslim agar tetap berada di dalam koridor yang benar, koridor yang baik. Misalkan pada minggu kemarin kita telah membahas dan mempelajari tentang tata cara sholat. Nah, sebelum kalian melaksanakan sholat, otomatis kalian harus melaksanakan dan harus bisa berwudu terlebih dahulu. Kalau wudunya sudah benar, maka sholatnya pun akan sah. Tapi jika wudunya nggak benar, masih asal-asalan, doanya juga masih nggak hafal, maka sholatnya itu pun tidak sah. Itu yang namanya hukum Islam. Semuanya sudah diarahkan. Kira-kira agar kita menuju jalannya paling bagus dengan tujuan akhir yang mulia. Itu tujuan akhir umat Islam apa coba? Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala kenikmatan. Silahkan kalian membentuk 3 kelompok. Masing-masing kelompok maju ke depan untuk mengambil lembar tugas LKPD-nya. Kelompok 1 perwakilan kelompok 2 dan kelompok 3. Perhatikan tugasnya. Di situ ada di lembar LKPD ada suatu lembar cerita. Kalian ceritakan pengalaman kalian. Jangan terfokus terhadap gambar hanya pemanis saja, ya. Kalian ceritakan. Kelompok 1, mana suaranya? Yo. Kelompok 1 tugasnya itu kalian ceritakan bagaimana cara kalian menyampaikan perbuatan akhlak terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Mana? Beribadah salat 5 waktu. Kita harus salat 5 waktu karena jika tidak dilakukan maka mendapatkan dosa, apalagi jika sudah balik. Mengaji, berpuasa saat bulan Ramadan. Bertadarus, tidak membuka aurat, bersedekah, berzikir, tidak membeda-bedakan agama lain, menghargai sesama manusia. Jadi silakan kalian, barangkali ada yang mau ditanyakan kepada kelompok 1. Ya? Silakan. Kenapa kita wajib berpuasa? So, Karena jika tidak melakukan berpuasa mendapatkan dosa. mendapatkan dosa. Gimana jawaban dari kelompok 1? Wah. Cukup? Apa mau ingatkan? Bahwasanya ada salah satu hadis Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq." Artinya apa coba? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan Akhlak. Jadi penting untuk kita semua nih, sejak dini mumpung masih kecil, mumpung masih bisa dipoles lagi karakternya, yang tadinya ngabulubut bisa dibersihin lagi, disapu lagi, sifat jeleknya dihilangin. Nah, sejak dini ditanamin cara menolong orang tanpa pandang bulu, menghormati orang tua. Nih kalian perhatikan, kalau ketemu guru di jalan ataupun ketemu bapak di jalan, kalian harus ngapain coba? Salam. Jangan, woi Pak Andi, ya itu namanya gak sopan, kurang ajar. Ya, yang kayak gitu nggak boleh. Ya, kalau kalian lagi jalan terus ada guru kalian siapapun, baik bapak maupun guru-guru yang lain, papasan di jalan, kalian wajib mengucapkan Assalamualaikum Pak, mau kemana Pak? Itu namanya sifat sopan santun. Kita diberikan hawa nafsu agar bisa dikendalikan. Jadi kita sebagai manusia kelak harus bisa saling bermanfaat untuk sesama, bukan hanya kepada sesama manusia, tetapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kepada lingkungan alam sekitar. Bisa? Bisa dipraktekkan? Bisa dipraktekkan? Insya Allah. Silakan ketua kelas maju ke depan untuk memimpin doa sebelum pulang agar kita bisa sampai ke rumah dalam